Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Tabik pun, Ya, Bu. Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dan saudara-saudara dari Iduka yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita diperkenankan Allah, diizinkan oleh Allah untuk melakukan bersama-sama IHT dalam meningkatkan pendidikan di bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk pemateri pada hari ini akan diberikan atau disampaikan oleh Bapak Muktamar dari SMK Muhammadiyah Marga 3. Mudah-mudahan materi ini akan membekali kita semua bisa menjadi insan pendidik, insan cendekia yang mampu membawa satuan pendidikan menjadi sarana wahana untuk dapat memajukan bangsa ini menjadi ke depan lebih baik. Amin. Sebelum Pelaksanaan kegiatan IHT oleh pemateri, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai dan langsung dirangkai dengan yang kedua untuk mengawali sebagai wacana kegiatan IHT ini akan dilakukan ice breaking yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Widianingsih. Waktu sepenuhnya dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ayo senyum dulu. Semangat paginya mana? Ya, siap. Nah, sebelum kita mendengar materi ini, coba Bapak buat sih kalimat ya, yang depannya semuanya S. Ayo silakan, siapa yang bisa merangkai kata-kata dengan semuanya S, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya suka sushi. Ya, bagus. Mungkin Pak Agus. Bagus. Itu tadi Bu Pak Siombing ya. Sekarang Pak Agus. Sukanya apa ya? Aku kalau suka ya suka. Oh ya, suka-suka. Jadi sepertinya cukup itu sajalah. Udah bagus semua. Pokoknya yang penting kita semua semangat. SMK bisa ya. Saya terima kasih Pak Nurul. Terima kasih sama-sama Dilanjut, Ibu. Saya tambahin, saya semua suka SMK. Ya bagus. Oke, dan kita langsung aja kita sampaikan untuk mohon dengan sangat pada Bapak Mutawar selaku fasilitator hari ini dan sebagai tokoh pendidikan kita mudah-mudahan bisa memberikan, dan mari kita simak bersama-sama pemateri ini sehingga menjadi bekal kita ke depan untuk yang lebih baik. Waktu sepenuhnya pada Pak Muktamar, sepenuhnya dipersilahkan. Terima kasih Bapak Nurul Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan yang mulai ini kita semua masih dalam keadaan sehat, keadaan semangat di hari-hari yang sangat mendebarkan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini terima kasih waktunya kepada Bapak Nurul Ahmad telah memberikan waktu untuk mempresentasikan IHT pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu luar biasa, dibuka dengan ice breaking dari Bu Dwi, memecah suasana dari huruf S semuanya bisa luar biasa. Semua suka, tapi nggak ada susunya tadi ya Bu ya, jadi nggak seger. Bapak Ibu yang kami hormati luar biasa, langsung saja
Hari ini saya akan memaparkan tentang digital literasi, Bapak Ibu. Semua tidak lepas dari dunia digital pada era modern sekarang ini. Semua membutuhkan literasi digital, semua kehidupan kita membutuhkan digitalisasi. Oleh karena itu, ini materi sangat penting sekali. Jangan sampai kita sebagai pejuang pendidikan gaptek dalam digitalisasi. Hari ini kita akan membahas yang pertama, Bapak Ibu, terkait apa sih digital literasi itu. Saya kutip dari statement dari Paul Glister dalam bukunya mendefinisikan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas melalui komputer. Ini satu definisi saja, Bapak Ibu, saya ambil dari Paul Glister bahwasanya digitalisasi itu cenderungnya di aplikasi komputerisasi, Bapak Ibu. Pertama kali kita dulu, kalau kita flashback dari zaman Microsoft yang masih pakai disk yang besar itu, Bapak Ibu. Dari situlah awal mula bahwasanya sampai perkembangan sekarang. Sehingga sekarang kita menggunakan komputerisasi itu hanya dalam genggaman seperti ini, Bapak Ibu. Perangkat seperti ini. Semuanya bisa terakses. Inilah era modern yang luar biasa. Tidak perlu membawa komputer, tidak perlu membawa PC kemana-mana. Dengan HP, ini adalah model digitalisasi yang luar biasa, seperti Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, mengapa literasi digitalisasi itu sangat penting, Bapak Ibu? Karena kemampuan literasi digitalisasi menjadikan seorang mampu mentransformasikan kegiatan melalui penggunaan perangkat teknologi digital. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika kita bisa mentransformasikan ilmu kita melalui perangkat seperti HP dan sebagainya, melalui aplikasi tersebut, itulah kita pentingnya pemahaman literasi digital. Selanjutnya, dengan memiliki kecakapan literasi digital, masyarakat dapat memproses berbagai informasi, memahami pesan, berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu, kita tidak kenal WA, tidak kenal Zoom meeting, tidak kenal G-meeting, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan 2 tahun terakhir ini kita dihadapkan oleh teknologi yang harus kita hadapi. Nah, WA sangat menggantikan SMS pada zamannya. Karena semuanya bisa kita handle, kita terima semuanya lewat WA. Lewat media sosial luar biasa. Facebook itu dari anak yang kecil sampai orang dewasa menggunakan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sampai yang viral hari TikTok dan sebagainya. Itulah digitalisasi. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal nanti yang harus kita sikapi. Semuanya tidak harus kita terima secara tekstual. Nah, itu Bapak Ibu. Itulah realisasinya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ya. Kelihatan. Tanpa Jadi ada 8 aspek sebenarnya Bapak Ibu. 8 elemen untuk mengembangkan literasi digital yang harus kita pahami. Itu bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Coba saya transformasikan ke dalam pemahaman kita secara pribadi, Bapak Ibu. Apakah ini sesuai dengan realitas kita sehari-hari atau tidak, dampaknya atau efeknya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, di situ ada lingkaran digital literasi. Jadi kalau konsep di tengahnya ini adalah digital literasinya, apa dibagi menjadi 8 item seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita sikapi adalah e-safety, Bapak Ibu.
e-safety itu bisa dikatakan seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa memfilter, tidak bisa mengambil efek positif dari digitalisasi, Bapak Ibu. Banyak sekali sekarang di Facebook, di YouTube dan sebagainya, semua unsur umur bisa masuk di dunia itu. Nah, kita sebagai pemangku pendidikan, pejuang pendidikan harus paham safety penggunaan untuk umur, untuk kenyamanan, untuk penggunaan hal tersebut. Nah, itu harus penting sekali, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kultural, Bapak Ibu. Indonesia berbagai macam suku budaya dan sebagainya sampai Sabang sampai Merauke itu baru Indonesia, Bapak Ibu. Tapi di dunia luar biasa. Digital literasi mencakup seluruh dunia. Semua aspek ada di situ. Kita harus paham berbagai macam kultur yang ada di dunia maya tersebut. Itu Bapak Ibu harus aspeknya harus paham. Kemudian Bapak Ibu, aspek yang selanjutnya kolaborasi yang luar biasa. Dia harus kolaborasi. Penggunaan literasi digital kalau tidak ada kolaborasi, tidak saling menguntungkan, nanti itu malah menjadi salah paham. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya accurate information. Informasinya akurat, tidak hoax. Harus pinter baca situasi, Bapak Ibu. Jadi informasi yang kita ambil dari digital itu harus benar-benar paham. Sesuai dengan materi yang sudah pernah kita terima, Bapak Ibu, bahwasanya berita hoax, kabar hoax itu harus pintar-pintar kita menyikapinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjutkan, proficient communication itu sama dengan ahli, Bapak Ibu. Ahli dalam komunikasi. Jadi penggunaan digital harus ahli. Levelnya harus bisa sudah tinggi, Bapak Ibu. Tidak hanya kita, oh ini loh, oh ada Facebook toh, ada Instagram toh, oh, aplikasi Zoom. Tidak hanya kenal seperti itu, tapi kita bisa sampai transformasi, bisa mengaplikasikan pada penggunaannya. Contohnya seperti sekarang ini, Bapak Ibu, penggunaan Zoom itu merupakan level yang sudah agak usage penggunaan, sudah bisa menggunakannya ada level yang kedua, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kreatif. Apa kreatif itu, Bapak Ibu? Ya, harus kreatif menggunakan digital itu. Tidak hanya kita menjadi seorang follower saja, tapi sebagai trendsetter. Oh, penggunaan ini saya harus bisa. Saya harus bisa menjadi inspirasi dari kawan-kawan. Nah, kalau di sini yang sangat menginspirasi jelas ya, Bapak Xiaomi yang luar biasa. Motivasi menghirohkan kita untuk bisa paham tentang digitalisasi. Ini bukti konkret, Bapak Ibu, harus kreatif. Selanjutnya, Bapak Ibu, di situ ada praktikal dan fungsional. Jadi semua digital itu, Bapak Ibu, harus pas untuk fungsinya, ya. Kemudian untuk prakteknya. WA sangat bermanfaat untuk ketika kita bisa digunakan untuk belajar di kelas. Zoom, apa sih fungsinya? Untuk Zoom meeting seperti ini sangat ramai sekali. Yang terbaru, yang baru kita gunakan juga Google Meet, Pak. Itu sebelumnya kita belum pernah menggunakan ini. Karena sebuah kebutuhan, karena sebuah keinginan kita untuk tahu, akhirnya dalam kurun waktu yang tidak lama kita paham hal tersebut. Nah itu Bapak Ibu, 8 elemen yang harus kita pahami. Selanjutnya, Ibu. Nah, posisi kita ini Bapak Ibu ini di mana Bapak Ibu? Yang bisa memfilter, yang bisa mengkondisikan tingkatan itu diri kita sendiri. Sejauh mana tingkatan literasi digital kita Bapak Ibu? Kita nggak akan bisa sombong, kita nggak akan bisa tahu sebanyak mungkin informasi kalau kita tidak tahu tingkatan yang semestinya ada dalam diri kita. Jadi yang pertama, digital competence, Bapak Ibu, skill, konsep, approach, dan sebagainya. Ini di level yang, oh, itu Zoom ya, piye caranya? Nah, itu contoh-contoh yang sangat realistis. Oh, Google Meet, gimana sih cara menggunakannya? Oh, Facebook, gimana caranya, sebagainya. Sekedar kita approach, kita
pengetahuan kita terkait aplikasi digital dan sebagainya. Baru sekedar kita mengetahui, kemudian hanya klik-klik dan sebagainya. Kemudian level yang selanjutnya Bapak Ibu, level digital literasi, digital usage atau pengguna. Kita sudah menggunakan, sudah menikmati digital tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita di kota dengan GrabFood, kita males, kita mager lah mau keluar rumah, kita buka GrabFood atau GoFood, itu menggunakan pengguna. Sangat menikmati. Kita terbantu oleh aplikasi tersebut. Kita ingin menghubungi saudara kita yang jauh, dulu pakai telepon yang beratnya berkilo-kilo bahasanya. Sekarang hanya dengan video call kita bisa melihat orang yang paling jauh di ujung dunia dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, digital transformation. Ini orang-orang yang high quality, yang sudah bisa membuat aplikasi. Siapa yang menciptakan Facebook Market? Siapa yang menciptakan e-commerce, Gojek dan sebagainya? Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah tingkatannya sudah tinggi, keilmuan digitalnya sudah luar biasa. Itu innovation and creativity. Ya itu Bapak Ibu tingkatannya. Tinggal bagaimana kita sekarang, di mana posisi kita Bapak Ibu yang bisa menjawab hanya kita. Nah, apabila ada kelemahan kita tingkatkan terus. Saya harus bisa seperti Mas Menteri, karena dia bisa membuat Gojek, aplikasi yang luar biasa, e-commerce lainnya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini komponennya Bapak Ibu nggak saya jelaskan lebih rinci, kecil-kecil, saya bacakan saja dasarnya. Komponen literasi itu, literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Banyak sekali Bapak Ibu literasi yang harus kita pahami. Nah, posisi kita sekarang ini masuk di literasi mana Bapak Ibu? Literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, teknologi, atau visual. Nah, kalau kita ngomongin terkait digital banyak sekali. Tapi kita sampelkan hari ini adalah literasi yang berhubungan dengan pendidikan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, gambarannya Bapak Ibu, terkait manfaat Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari dan intinya di pendidikan kita luar biasa. Kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi yang luar biasa. Itu Bapak Ibu. Hanya saya berikan sampel dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia pendidikan. Meningkatkan kemampuan belajar, menambah kreativitas guru dan murid, lebih praktis, kegiatan belajar mengajar menyenangkan, sumber belajar mudah didapatkan, informasi kurikulum yang didapat lebih up to date, real dalam kehidupan sekolah kita sehari-hari Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, slide yang terakhir seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih matur nembah nuwun Bapak Ibu sudah menyimak apa yang telah kami sampaikan Bapak Ibu. Tidak tahu itu gambarnya siapa, itu hacker dari mana itu Bapak Ibu. Hackernya yang dilihat bukannya materi, malah cewek cantik yang membawa botol teh. Ini merupakan literasi digital juga untuk ice breaking pemikiran kita yang tidak harus tekstual Bapak Ibu. Apa sih membuat kita senang dalam digital itu? Apa ngelihat YouTube, ngelihat Facebook, dan sebagainya. Ini salah satu sampel saja. Juggling ya, Bapak Ibu, guyonan tapi realita seperti itu. Terima kasih. Demikian penyampaian dari saya, Pak Nurul Ahmad, yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang dada. Semoga melihat slide yang terakhir tidak emosi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muktamar. Apa yang disampaikan luar biasa. Kalau sekarang ini secara teknologi kita lihat sudah sangat luar biasa. Lahirnya Grab, lahirnya Google Meet, lahirnya Zoom Meeting,
masuk ke Google Classroom dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak akan menyurutkan kita untuk senantiasa terus belajar melalui digital ini. Karena kita tahu hari besok tidak akan pernah mundur dari hari sekarang. Hari besoknya pasti akan lebih maju dari hari besok. Dan saya yakin teknologi ini tidak akan pernah surut dan akan terus berkembang yang tidak akan pernah kita bayangkan sampai di mana perkembangannya. Untuk menopang atau menghadapi hal itu semuanya, pada para peserta, Bapak, Ibu, Pak Siombing, Bu Dwi, Pak Agus, dipersilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak Muktamar. Dipersilakan, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya duluan ini, Pak Muktamar. Persilakan, Ibu. Ya. Jadi gini Pak Muktamar, kalau kita perhatikan ada keprihatinan ya di sekolah untuk murid-murid kita nih khususnya ya. Memang plus minus tuh ada ya. Keasikan Android saja. Pada saat siswa kita asik menggunakan Android itu kadang-kadang panggilan azan gitu ya. Jadi HP itu malah justru dianggapnya lebih berharga dibandingkan Tuhan gitu kan ya. Jadi itu termasuk tantangan kita sebagai pendidik bagaimana ya mengatasi kiat-kiat mengatasi permasalahan ini supaya anak itu boleh menggunakan HP, tetapi pada saatnya dia sholat, Pak mendengar panggilan Tuhan itu ya segera gitu diselesaikan gitu, tidak lagi bermain HP gitu. Ini yang perlu ditanamkan Pak ya, karena pinter IT di dunia ini, tapi kalau misalnya dia melupakan sang penciptanya yang menciptakan HP itu sendiri, semua yang nggak ada gunanya gitu kan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kiat-kiat untuk anak kita. Yang kedua, mungkin di sekolah kita ya kendala apa saja ya yang muncul dalam menggunakan literasi digital. Demikian Pak Muktamar, terima kasih. Dipersilakan Pak Muktamar untuk menanggapinya. Ya, luar biasa Bu Dewi. Pertanyaan yang luar biasa yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu. Beberapa YouTuber pernah memberikan video Bapak Ibu. Ketika anak kecil ditanya, ditunjukkan gambar menteri jeder. Gambar siapa? Tidak tahu. Ketika diberikan gambarnya itu Cristiano Ronaldo. Siapa? Cristiano Ronaldo tahu. Diberikan gambarnya tokoh lagi. Siapa ini? Tidak tahu. Ketika digambarkan Atta Halilintar. Wah, ya Atta dan sebagainya. Itu salah satu contoh Bapak Ibu dampak. Nah, ini kan kita membicarakan apa sih problem solving-nya untuk anak-anak seperti ini Bapak Ibu. Ini PR yang luar biasa buat kita semua. Beberapa aspek yang menunjang hal tersebut adalah from dalam lingkungan yang terkecil dulu Bapak Ibu. From the family. Pertama dari keluarga Bapak Ibu. Sehebat apapun kita di sekolah, kalau dari keluarga tidak ada hubungan harmonis, tidak ada sebuah aturan yang jelas terkait di keluarga, khususnya untuk anak-anak, itu akan menjadi mustahil Bapak Ibu. Maksudnya apa? Dua aspek ini, keluarga dan dunia pendidikan, itu harus satu visi dan misi dalam mencari solusi. Keterkaitan dengan agama ya Bapak Ibu, yang jelas keterkaitan dengan agama. Kalau dua unsur lingkungan ini sudah satu padu dengan beberapa solusi yang tepat, insya Allah sedikit banyak akan mengurangi dampak dari teknologi itu. Karena tergambar dari 8 item itu adalah e-safety. Kenapa e-safety saya sampaikan? Anak ini kalau tidak difilterisasi dengan teknologi luar biasa yang kacau. Nah, buktinya sudah jelas. Di atas 50% perkembangan anak-anak itu luar biasa terkait digitalisasi. Sing males lah, sing mau ibadah lah, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita hadapi. Tidak ada yang salah semua. Kalau yang salah yang kita biarkan. Kalau kita biarkan itu baru salah. Bagaimana cara approach pendekatannya? Dia dekatif dengan
dua unsur tadi, keluarga dan pendidikan. Walaupun berat Bapak Ibu, saya yakin. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita harus masuk di bagian itu. Jangan asing. Contoh anak kecanduan game. Coba lah game itu, game popol. Walaupun hanya tahu. Kita tidak melakukan. Jangan sampai kita juga itu kepancing. Aku juga suka Mobile Legends loh. Wah, ketergantungan dan sebagainya. Jangan seperti itu. Itu mungkin Bu Dwi, dua unsur. Keluarga, pendidikan, harus satu visi dan misi untuk mencari problem solving. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan di rumah tangganya, di keluarganya adalah menjadi pendidikan utama dan pertama melalui kegiatan religiusnya, dan di pendidikannya, di satuan pendidikannya adalah mengutamakan menciptakan manusia pelajar Pancasila. Insya Allah itu ya, Bapak ya, Ibu ya. Nah ini, baik Bapak dan Ibu, Ya. tak rasa cukup ya Bapak Ibu, waktunya yang sudah sangat agak sedikit panjang, dan marilah acara ini, IHT ini kita tutup bersama-sama dengan berharap ridha Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.